Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wicaksono dari Pendidikan Pasca Sarjana UNES, Pendidikan Olahraga, nomor induk mahasiswa 060 252 0066. Baik, di sini saya akan memberikan macam video cara atau tutorial untuk melakukan olah data kualitatif. Nah, di sini dengan menggunakan aplikasi N5O 12 Plus. Langsung saya buka. Nah, apabila kalian membuka N5O, maka akan muncul seperti ini. Nah, apabila ingin melakukan olah data baru, maka kalian gunakan blank project ya, apabila akan memasukkan data baru. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul detailnya seperti apa. Nah, detail masuk di sini itu judulnya ya, misal olah data seperti itu. Kemudian kalian klik OK. Nah, ini browse ini menyangkut kalian ingin save-nya di mana seperti itu. Nah, setelah itu baru kalian klik OK, karena di sini saya sudah menyimpan dokumennya sebelumnya yang sudah saya coding, maka saya buka project saya langsung. Nah, oke, di sini sudah muncul ya, sudah muncul. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Nah, di sini ini transkrip wawancara, ini sudah saya masukkan. Bagaimana cara memasukkannya? Yaitu dengan data, ya, data, klik file, ya. Nah, kemudian di sini kalian klik kanan, kemudian import item. Nah, import item ini bisa kalian pilih ya, misal di sini saya klik transkrip wawancara, open. Nah, kita import. Nah, oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, ya, ini sebelumnya sudah saya upload. Nah, ini mungkin kalian melihat ini kode ya, referensi kok beda gitu. Di sini ada 20, di sini ada 61, sedangkan yang di bawah ini yang baru saja saya upload itu masih 0 ya. Jadi di sini saya juga melakukan coding ya. Oke, ini hanya tutorial untuk upload filenya saja. Oke, saya delete lagi. Kemudian sebelum melakukan olah data kualitatif, kita lakukan coding ya, dengan codes ya, codes, kemudian nodes ya. Nah, di sini sudah ada bab-babnya ya, pembimbing, kemudian motivasi atlet, pesan dan kesan. Nah, di sini juga ada subbabnya ya. Subbabnya ya, ada atlet yang membutuhkan bimbingan, bentuk bimbingan sampai tujuan bimbingan. Kemudian di sini motivasi juga ada motivasi pembimbing, penerimaan atlet, sebab dimotivasi, sebelum dan setelah motivasi, dan sampai pesan dan kesan. Nah, di sini saya sesuaikan dengan apa yang ada di transkrip wawancara seperti ini. Saya kembali ke file lagi ya. Saya buka, klik dua kali. Nah, ini muncul ya. Ini transkrip wawancaranya seperti ini. Nah, kemudian saya masuk ke nodes ini. Nah, oke. Jadi untuk membuat nodes ini juga bisa ya dengan new nodes ya. Klik kanan, kemudian new nodes. Nah, di sini misal kalian ketik motivasi ya. Kalian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, motivasi ya. Nah, untuk motivasi ini apabila ingin kalian masukkan ke bimbingan pembimbing, ini juga bisa ya. Klik kanan, tahan,
ya, klik 2 kali, kemudian kanan tahan dan masukkan ke pembimbingan pembimbing, ya, seperti itu. Nah, ya. Oke, saya hapus lagi. Nah, di sini ya, yang pertama yaitu bimbingan pembimbing. Ini misal dari pelaksanaan pembimbingan, ya. Ini dari narasumber kita blok, ya, kita blok. Nah, kemudian kita kode, ya, kita kode, klik kanan, kemudian kode. Nah, nanti akan muncul kodenya ini, ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tergantung kita akan masukkan di mana, ya. Nanti misal di bimbingan motivasi, ya. Nah, di sini nanti klik OK, seperti itu kira-kira. Nah, setelah kita melakukan nodes, ya, kode ini, ya, dengan nodes, kemudian kita lari ke case, ya, ke case. Nah, case di sini ada atlet 1, atlet 2, atlet 3, dan pembimbing. Nah, di mana kenapa saya buat semacam kelompok ini, ya, karena saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Misal pembimbing, ya, di sini ada Bapak Sigit, kemudian jumlah jawaban dari Bapak Sigit itu ada berapa, ya, yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan nanti akan masuk di sini, ya, di 15 referensi, di referensi ini, ya, yang terdiri dari 15 jawaban. Nah, kemudian untuk atlet yang kedua, ya, atlet yang pertama, maaf, ya, di sini ada Awang, ya, sama juga dari jawaban dari pertanyaannya itu kemudian dimasukkan, ya. Cara masukkannya seperti ini. Misal, ya, nah, ya, ini klik, nah, kemudian klik kanan, kemudian kode. Nah, di sini kalian klik yang case, ya. Nah, di sini akan masuk. Kalian masukkan di mana, ya? Nah, ini kan tadi kan yang atlet, ya, atlet pertama, jadi masukkan di atlet 1, kemudian klik OK, seperti itu. Nah, kemudian nah, ini atlet yang kedua, Dewi, dan ini atlet yang ketiga, yaitu Fani. Nah, setelah kita masukkan kita buat case, ya, kita buat case seperti ini, bisa juga kita tambah classification, ya. Case classification ini gunanya untuk mengelompokkan, ya, untuk mengelompokkan, bisa berdasarkan jenis kelamin atau umur, seperti itu. Nah, di sini saya ingin membuat new classification jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Oke, kemudian dan new attribute, ya, kita klik di jenis kelaminnya ini, kemudian klik kanan lagi, new attribute, kita namai lagi jenis kelamin, kemudian value, di sini kita add value, misal yang pertama laki-laki, ya, laki. Nah, add lagi, yang kedua perempuan. Nah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini, ya. Ini jenis kelamin. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita melakukan case classification, sudah melakukan nodes, kemudian case dan case classification, kita lari ke case lagi, ya. Nah, di sini
Misal atlet yang pertama. Nah, ini cara mengelompokkannya jenis kelaminnya bagaimana ya. Nah, ini misal atlet yang pertama tadi namanya Awang ya, atlet yang pertama namanya Awang. Nah, kita klik kanan, kemudian classification dan klik jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini kita masukkan laki-laki. Nah, kemudian yang perempuan kita sama klik kanan, kemudian classification, jenis kelamin. Sini perempuan ya karena namanya Dewi. Kemudian atlet yang ketiga namanya Fani ya. Ini jenis kelamin perempuan juga. Kemudian pembimbing ya. Pembimbing Pak Sigit. Nah, di sini jenis kelamin kita masukkan laki-laki. Nah, oke. Setelah semuanya sudah masuk seperti ini ya, kita langsung olah ya, kita lakukan olah datanya ya, data kualitatifnya. Oke. Ini tadi hasil dari notice, case classification ya. Misal kalau dari notice ini kita klik ya 2 kali, maka akan muncul seperti ini ya, 1,00% untuk coveragenya atau cakupannya ya, dan sebagainya. Kemudian ini di case juga ya, misal atlet 1 kita klik 2 kali maka akan muncul seperti ini ya, referensi 1 0,22% cakupannya ya. Oke, kita kembali lagi, kita klik ya. Yang pertama yaitu klik explore ya, klik explore. Kita klik project map ya, project map. Misal data kualitatif, kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Nah, langsung saja kita add project item ya, add project item. Misal yang pertama itu notice ya, dari notice-nya kita klik OK. Nah, oke. Nah, akan muncul seperti ini ya, notice ya. Kita bisa buat gambarnya bentuknya seperti ini ya, seperti ini ya, banyak pilihannya ya. Ya. Kemudian kita add project item lagi ya. Misal case ya, case dan case classification ya. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ya kira-kira seperti ini. Ini hasilnya dari bimbingan pembimbing ya. Dari bimbingan pembimbing ini bentuk bimbingannya, kemudian bimbingan motivasi, proses bimbingan, materi bimbingan ya, sampai evaluasi ya. Ini semuanya mengerucut ke pembimbing ya. Dan dari pembimbing ini merucut ke atlet 1, atlet 2, atlet 3. Nah, di sini ada jenis kelaminnya ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, ini dari notice-nya ya, yang warna biru ini. Kemudian ini dari case-nya, dan ini case classification atau jenis kelamin. Oke, kira-kira seperti itu hasil dari olah data kualitatif menggunakan N5O. Jadi pada dasarnya instrumennya kembali lagi ke
ke peneliti sendiri ya, karena hasil dari olahan N5O ini pada dasarnya yang tahu ya penelitinya sendiri ya. Jadi sehingga kembali lagi ke penelitinya ya, dari hasil olah datanya dengan N5O ini apakah sudah benar atau tidaknya, seperti itu. Oke. Sekian dan terima kasih. Untuk kurang lebihnya apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.